Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut pelayanan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, Roh yang mengajar kepada kami kebenaran, Roh yang menghibur dan menguatkan, Roh yang menegur, Roh yang menghantar kami di jalan yang benar. Engkau yang tinggal dalam hati kami, Engkau yang menjadi cahaya hati. Biarlah hati kami bercahaya karena kehadiran-Mu sehingga kami bisa mengerti dan melihat terang kebenaran dari firman-Mu. Dan biarlah ketika firman-Mu diberitakan, kami menyambutnya dengan sepenuh hati. Kami menyambutnya sebagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kami menyambutnya dengan kesiagaan untuk mendengar panggilan untuk berubah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang sejati. Amin. Saudara sekalian, bacaan kita pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8 yang akan kita baca dengan bangkit berdiri. Yohanes 12, 1 hingga 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekalnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan meliharanya. Hosiana. Jemaat silakan duduk kembali. Kita sudah memasuki bulan baru, bulan April, dengan tema-tema yang baru pula. Simbol-simbol yang berbicara
Sepanjang bulan Paskah ini kita akan memperhatikan simbol-simbol yang bermakna di sekitar peristiwa Paskah. Mulai dari minyak narwastu, roti dan cawan, kemudian juga kain kafan dan bekas lubang pada luka Yesus. Simbol-simbol yang berbicara. Hari ini kita memperhatikan simbol pertama, semerbak narwastu murni. Saudara sekalian, jika Anda ditanya, menurutmu apakah hal yang paling mahal di dunia ini? Apakah hal yang paling mahal di dunia ini? Oh, mungkin ada orang yang menjawab kesehatan, Pak. Health makes sense. Health is not everything, but without it, everything is nothing. Orang sakit paling tahu betapa mahalnya kesehatan itu. Sehat itu mahal. Tapi apakah yang paling mahal dalam hidup ini? Apakah kesehatan itu paling mahal? Oh, mungkin ada orang akan menjawab lain. Bukan health yang paling mahal, melainkan relationship. Dalam kehidupan ini semuanya tergantung bagaimana hubungan yang ada, bukan? Segala sesuatu bisa lancar karena ada hubungan yang baik dan sebaliknya. Dalam bidang apa saja, hubungan, relationship itu menentukan. But build relationships needs tons of efforts. It costs you a lot. Membangun relationship itu harganya mahal. Sekali lagi, relationship itu mahal. Tapi apakah itu yang paling mahal? Ada orang menjawab lain. Experience itu mahal. Orang travel yang dicari adalah experience. Pergi jauh, bayar mahal untuk membeli experience. Orang melamar pekerjaan, yang dilihat adalah pengalaman kerjanya, experience-nya. Banyak pelajaran hidup yang tidak bisa kita dapat kalau tidak melalui experience, pengalaman. Termasuk pengalaman yang menyakitkan. Itu memberi kepada kita pelajaran. Learn the hard way namanya. Kita mendapatkan pengalaman yang tidak enak, pengalaman yang menyakitkan, tetapi dari situlah kita belajar sesuatu. Upahnya adalah a lesson. Pengalaman itu tidak jarang ongkosnya memang mahal. Dan ditanggung seumur hidup. Experience mahal. Tapi apakah itu yang paling mahal? Oh, ada satu jawaban lagi. Ada orang berkata, time, waktu,
itu mahal. Jangan kita kira alat tukar di dalam kehidupan ini cuma uang. Memang betul, uang adalah alat tukar yang penting sekali. Tetapi waktu juga. Semua aktivitas dalam hidup kita harus kita tebus dengan waktu. Termasuk aktivitas untuk mencari uang. Kita harus menebusnya dengan apa? Dengan waktu. Anda bekerja, Anda harus memberi waktu untuk itu. Semua aktivitas dalam hidup kita harus kita tebus dengan waktu. Alat tukarnya adalah waktu. Uang masih bisa hilang dan merugi, tetapi uang yang hilang dan merugi masih bisa dicari gantinya lagi. Tetapi tidak dengan waktu. Begitu waktu sekali merugi dan hilang, waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Itu sebabnya waktu amat mahal. Tapi saudara, apabila pertanyaan yang paling mahal di dalam hidup ini ditanyakan kepada Rasul Yohanes, penulis Injil Yohanes, saya yakin dia punya jawabannya sendiri. Dan itu mudah ditebak. Jawabannya adalah kasih, the greatest of all, love. Itulah yang paling mahal di dalam kehidupan ini. Semua tulisan Yohanes tidak pernah lepas dari tema yang satu ini, kasih. Itu sebabnya dunia kekristenan mengenal dia sebagai Rasul Kasih. The Apostle of Love. Mari kita simak bagaimana dia menerangkan betapa mahalnya kasih melalui cerita yang tadi kita baca. Waktu itu, saudara-saudara, sedang diadakan perjamuan untuk dia, untuk Yesus. Ayat 2. Pesta perjamuan berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Lazarus yang diceritakan di Yohanes pasal 11 sebelumnya. Bisa dibayangkan, it was a big party, big celebration. Pasti ramai pengunjung. Yesus menjadi pusat perhatian. Dan yang kedua sudah pasti Lazarus sendiri. Dan ini merupakan pesta untuk merayakan hal-hal yang mahal di dunia ini yang tadi sudah kita sebut. Ini pesta untuk merayakan hal-hal yang secara khusus amat mahal dan diberikan kepada seorang bernama Lazarus. Tadinya dia sakit keras yang membawanya bahkan pada kematiannya. Tapi sekarang dia kembali hidup, dibangkitkan dan sehat. Ia diberi kesehatan, health. Selain itu, harus diakui ada hubungan yang amat baik dan dekat antara Yesus dengan 3 bersaudara dari kampung Betania itu, Lazarus, Marta, dan Maria.
Mereka punya relationship. Dan relationship itu ikut berperan menggiring Lazarus pada kebangkitannya. Ada relationship yang baik. Selanjutnya, Lazarus ini terbilang sedikit dari orang yang merasakan pengalaman dibangkitkan dari kematian. Di dunia ini tidak banyak orang punya pengalaman dibangkitkan dari kematian. Sudah sempat mati, balik lagi ke dunia. Berapa banyak yang punya pengalaman seperti itu? Lazarus diberi pengalaman itu. What an experience. Dan akhirnya sudah pasti waktu. Lazarus yang sudah mati itu diberi kesempatan kedua untuk hidup lagi, kembali ke dalam dunia dan punya waktu lagi untuk hidup. Semua hal-hal yang mahal itu ia terima. Dan pria ini punya semua alasan untuk menyatakan kasihnya kepada Yesus, bukan? Pria ini, Lazarus ini, orang yang punya 1000 alasan untuk menyatakan kasihnya kepada Yesus. Namun, dalam cerita ini hanya disebut begini, dalam perjamuan itu, salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Titik. Di perjamuan itu Lazarus hanya duduk untuk ikut makan di dekat Yesus. Titik. Tidak ada yang dilakukannya lain kecuali duduk dekat Yesus dan makan. Orang yang punya begitu banyak alasan untuk menyatakan kasihnya kepada Yesus ini hanya diceritakan duduk dekat Yesus dan makan. Yang justru dikatakan berbuat sesuatu adalah kakak-kakaknya. Pertama, kakaknya yang bernama Marta. Disebut dia sibuk melayani. Seperti biasa, sesuai kecakapannya, Marta melayani. Dan apa yang disebut melayani untuk Marta? Ya, menyediakan makanan sudah pasti untuk perjamuan itu, masak. Setelah tinggal di Amerika, saudara-saudara, saya baru tahu masak itu capek loh. Mulai dari awal mempersiapkan sampai membersihkannya, orang masak itu capek. Oleh karena itu kalau dimasakin makanan, jangan cepat-cepat mengeluh. Masak itu capek. Marta pasti capek waktu itu. Memasak buat begitu banyak orang. Keluar uang, keluar tenaga. Memberikan waktunya yang berharga. Tapi tidak terdengar dia mengeluh sama sekali. Seperti dalam cerita yang lain yang disebutkan di Injil Lukas. Kali ini dia tidak mengeluh. Mengapa? Karena kasihnya kepada adiknya itu. Yang penting adikku hidup sehat kembali. Aku melayani capek itu tidak sebanding dengan hidupnya Lazarus, adikku. Itu yang dilakukan Marta. Dan itulah yang namanya cinta.
kasih. Kasih itu memberi. Memberi untuk yang dicintai. Titik. Martha served. Period. Tidak diceritakan apa-apa lagi. Tidak ada hiasan, tidak ada embel-embel apa-apa. Sederhana. Just served. Melayani. Itulah kasih. Kasih itu sederhana. Tetapi dampaknya terasa. Kasih itu tidak banyak omong. Tetapi kerja. Sederhana di ucapan. Tetapi berbicara banyak di tindakan. Kasih itu keluar dana. Kasih itu keluar keringat. Kasih itu sedia merelakan waktu. Kasih itu peras tenaga. Kasih itu peras otak. Kasih itu korban uang, korban perasaan bahkan. Semua yang behind the scene. Dan itulah yang dilakukan oleh Martha. Itu sebabnya kasih itu mahal. Kasih itu ongkos efforts-nya besar. Jangan bilang mengasihi kalau Anda tidak keluar apa-apa. Tidak upaya apa-apa. Tidak memberi apa-apa. Karena kasih itu mahal. Seorang teman saya ketika dilontarkan pertanyaan sama, apa yang termahal di dunia ini? Anda tahu jawabannya dia apa? Dia menjawab pernikahan, Pak. Tapi kalau dipikir-pikir dia benar loh. Pernikahan itu mahal bukan karena pesta nikahnya. Pernikahan itu mahal oleh karena apa? Karena itu harus dibuktikan, diperagakan setiap hari dengan effort yang tidak kepalang tanggung sampai seumur hidup. Cinta. Pernikahan itu mahal karena harus ditebus dengan harga mahal untuk membuktikan saya mengasihi orang ini. Dia betul. Itu mahal sekali. Saudara sekalian di sini, saya hendak memberi kredit untuk Martha, kakaknya Lazarus ini. Sekalipun dia tidak tampil sebagai tokoh utama, dia tidak menonjol, bayangkan tetapi apa jadinya jika perjamuan itu tanpa Martha. Jika perjamuan itu tidak ada makanan masakan Martha, bukan perjamuan lagi namanya. Oleh sebab itu saya katakan saya memberikan kredit di sini untuk Martha, orang yang cuma melakukan sesuatu yang disebut satu, served, melayani, titik. Tidak ada tambahan apa-apa, tidak ada keterangan apa-apa. Tetapi yang dilakukan Martha itu artinya besar sekali. Saudara, dalam hidup ini kita harus belajar memberi kredit untuk sesuatu atau seseorang yang behind the scenes, yang di belakang layar. Sebab justru disitulah kita menemukan kasih. Jangan terpusat cuma pada yang tampil di kamera, pada outcome atau hasilnya saja.
kita harus belajar menghargai semua itu pada prosesnya. Hargailah usahanya. Hargailah hard work-nya. Hargai supporternya. Hargai pekerja dapurnya. Hargai air mata di balik penampilannya. Hargai siapa pendidiknya atau pelatihnya. Hargai istri atau pasangan hidupnya yang behind the scene. Jangan menghitung kasih pada level penampilan. Kasih itu seringkali tidak berada sebagai performer di depan. Dia justru ada sebagai supporter di belakang. Marta. Sekarang kita pindah pada kakak yang satu lagi. Namanya Maria. Oh, dia mengejutkan semua hadirin dengan mengurapi kaki Yesus sehingga semerbak narwastu murni memenuhi seluruh ruangan rumah itu. Tapi untuk apa itu? Tindakannya dianggap aneh, ekstrim, tidak perlu, berlebihan. Mungkin banyak orang yang ingin berkomentar sebetulnya waktu itu, tapi segan, sungkan, kecuali Yudas Iskariot yang sudah tidak tahan. Sehingga dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kalkulasinya langsung jalan. Ayat 5. Bahkan di Injil Markus, Yudas di situ disebut memakai kata ini pemborosan. Markus 14 ayat 4. Buat apa pemborosan ini? Minyak wangi mahal seharga 300 dinar. 300 dinar itu upah buruh kerja selama 1 tahun pada zaman itu. Baru dia dapat 300 dinar. Untuk apa uang seharga itu dihamburkan seperti ini? What a waste of money. Yudas memang tidak mengasihi Yesus. Dia lebih cinta uang daripada cinta Yesus. Yohanes memberi catatan itu di ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas tidak mengerti bahwa kasih itu memang mahal. Bahkan yang termahal dari yang paling mahal. In fact, saudara-saudara, yang dilakukan oleh Maria itu adalah tindakan kasih. Perfume yang sangat mahal itu adalah a love language, bahasa kasih sayang. Pengurapan narwastu itu menjadi ekspresi dari kasihnya kepada Yesus. Oh, pasti untuk bisa membeli minyak narwastu itu ia menabung sudah lama. Maria bukan orang kaya. Dia menabung lama sedikit demi sedikit untuk membelinya. Itu adalah ekspresi pemberian terbaik yang bisa dia persembahkan kepada Yesus selagi masih ada kesempatannya. Itu yang dilakukan oleh Maria.
Di mata orang itu pemborosan, itu penghamburan, percuma, sia-sia. Tetapi bagi orang yang mengasihi seperti Maria, tidak ada yang terlalu mahal untuk diberikan. Karena kasih itu memang mahal. Tidak ada usaha yang terlalu besar untuk dilakukan demi kasih. Kasih itu rela membayar harga. Saya pernah punya teman, seorang perokok yang berat. Tukang kebul-kebul. Asap rokok. Perokok berat. Suatu saat dia jatuh cinta. Dan kemudian menikah dengan gadis idamannya. Dan setelah menikah, dan setelah baca artikel bahwa asap rokok itu justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, yaitu orang yang menghisap asap rokok dari perokoknya yang orang lain, itu justru jauh lebih bahaya. Setelah dia baca artikel itu dan dia menikah dengan istrinya itu, dia total berhenti merokok. Tidak ada yang suruh. Dia berhenti merokok. Saudara-saudara, Anda tahu artinya itu? Dia membayar harga untuk cintanya kepada istrinya. Para pemudi-pemudi mesti hati-hati pilih jodoh. Harus pilih jodoh orang yang berani bayar harga. Katanya nasihat itu berbunyi begitu. Kalau cuma bilang I love you itu banyak orang bisa. Kalau bisa beli barang-barang indah-indah, bawa bunga dan seterusnya, semua orang bisa. Orang yang sungguh mengasihi adalah orang yang bersedia berubah untuk orang yang dicintainya. Teman saya itu perokok berat yang bersedia meninggalkan kebiasaan itu, berubah untuk orang yang dicintainya. Itulah kasih. Kasih itu rela membayar harga. Tidak ada pengorbanan yang terlalu mahal untuk membiayai upaya kasih sayang. Tidak ada. Jangan bilang terlalu mahal, karena kasih itu memang mahal. Ada seorang anak yang diusir dari sekolah pada zaman itu. Dia jenius sebenarnya, tapi karena dianggap aneh, semua guru tidak bisa memenuhi keinginannya dan tidak bisa mengerti dan dianggap mengganggu. Anak itu dipulangkan dan dikembalikan kepada ibunya, dibilang kami tidak bisa menerima anak ini sekolah di sini. Ibu dari anak itu mengerahkan seluruh daya untuk mendidik sendiri anaknya itu di rumah. Yang sekarang kita kenal sebagai homeschooling. Tapi zaman itu belum ada homeschooling. Tapi ibu itu melakukannya sendiri. Dengan kerja keras, penuh pengorbanan. Dan kerja keras yang penuh pengorbanan karena kasih itu, waktu itu dia diremehkan dan ditertawakan orang. Tapi dia tetap melakukannya. Sampai anak itu bertumbuh besar. Dan akhirnya sejarah mengenal seorang penemu yang namanya Thomas Alva Edison. Penemu lampu pijar yang memberkati dunia ini. Di belakang itu ada cerita harga yang harus dibayar untuk cinta seorang ibu bagi orang yang bernama Thomas Alva Edison ini. Tidak ada yang terlalu mahal
untuk membiayai sebuah upaya cinta kasih. Oh, itu kasih kepada manusia, saudara-saudara. Apalagi kasih terhadap Tuhan. Tidak ada yang terlalu mahal untuk biaya kita mengasihi Tuhan. Maria ingin mengatakan itu. Sebab yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang termahal dari yang teramat mahal, yaitu kasih di Bukit Golgota. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu mahal darah-Mu Yesus. Yang diberikan Allah adalah yang termahal. Maria mengajari kita tentang kasih yang nilainya memang mahal itu. Maria mengajari kita, itulah artinya worship, beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu intinya adalah ketika kita rela membayar harga. Itu sebabnya Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah itu sejatinya adalah ketika kita rela membayar harga. Apakah datang ibadah ke tempat ini itu beribadah? Ya, ini ibadah. Tapi pertanyaannya, apa yang kita berikan ketika kita datang di sini? Kalau kita hanya duduk di sini dan diam saja, masih harus dipertanyakan, apakah itu sebuah ibadah? Beribadah harus memberi kepada kita sebuah reflection. Apa yang saya sedang berikan saat ini kepada Tuhan? Harga apa yang saya bayar untuk saya datang di tempat ini dan beribadah? Apa yang saya berikan kepada Tuhan? Beribadah itu adalah memberi dan membayar harga cinta kita kepada Tuhan. Dan bagi Tuhan, saudara-saudara, tidak ada yang sia-sia dari tindakan kasih kalau itu sincere dan wholeheartedly dilakukan. Boleh saja manusia menganggap pemborosan sia-sia. Oh, rumahmu jauh di sana. Kenapa datang ibadah di sini? Terlalu jauh. Habis-habisin bensin aja. Mungkin ada orang bilang begitu. Kenapa tidak pergi ke gereja dekat rumahmu saja? Kenapa mesti pergi ke sini? Tapi kalau orang tahu dirinya beribadah dan dia membayar harga, dia tidak akan pusing dengan hal itu. Karena tidak ada hal yang terlalu mahal untuk orang yang menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Boleh saja manusia menganggap pemborosan, tetapi Tuhan bisa membuat semuanya berarti. Itu sebabnya di ayat 7 dikatakan, biarkan Maria, dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Injil Markus bahkan menambahkan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Bagi Yesus tidak ada yang sia-sia untuk cinta yang diberikan kepadanya dengan sepenuh hati. Di suatu hari Minggu, dalam cuaca yang buruk, seorang pendeta melayani ibadah
ibadah minggu yang hanya kurang dari 5 orang yang hadir waktu itu. Sepi, mengecewakan. Tetapi pendeta itu tidak patah semangat. Dia tidak berpikir begini, percuma iki. Pengunjung sedikit sekali. Buat apa aku capek-capek khotbah? Tak kebut saja, biar ibadah lekas selesai dan pulang. Nah, sampai 5 orang yang datang. Tidak. Pendeta itu tetap memimpin ibadah dan berkhotbah dengan baik. Dia tetap memberikan yang terbaik dari dirinya. Karena dia tahu dia sedang melayani Yesus. Tanpa disadarinya, seorang anak kecil mendengar dari atas, dari tempat orgel gereja, ini gereja kuno zaman itu. Anak itu mendengarkan khotbahnya dengan sangat serius. Menyimak pemberitaan firman hari itu dengan sangat serius. Dan anak itu dalam hatinya berjanji, bertekad untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Seperti Bapak Pendeta itu. Anak itulah yang kelak dewasa dikenal sebagai penginjil besar Amerika abad 19, Dwight L. Moody. Dwight L. Moody yang kemudian menjadi penginjil yang membawa ribuan jiwa datang pada Yesus. Tapi Dwight L. Moody itulah anak yang mendengar pemberitaan firman dalam ibadah yang sepi kurang dari 5 orang itu. Dan dia menyerahkan hatinya kepada Yesus. Anda lihat, ketika pendeta itu memberikan yang terbaik, despite jemaatnya dan gerejanya sangat sepi dan mengecewakan. Tapi dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah membuatnya menjadi sia-sia. Itulah worship. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Membayar harga untuk cinta kepada Tuhan. Karena memang kasih itu mahal. Jangan bilang kita mengasihi Tuhan kalau Anda dan saya tidak membayar harga apa-apa. Ada orang berkata, saudara-saudara, to love and to be loved is the greatest joy on earth. Ya, selama kita diberi kesempatan, kasih itu layak menjadi prioritas dalam hidup kita. Kasih kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita dan kasih kepada Tuhan. Oh, tidak perlu harus mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa besar. Tetapi kerjakanlah hal-hal yang sederhana, tapi dengan kasih yang besar. If you smile, smile like you have never cried. If you fight, fight like you have never lost. If you love, love like you have never been hurt. And if you live, live like there is no tomorrow. Give your best shot. Pokoknya selalu berikan yang terbaik dari dirimu atas nama cinta. Itulah pelajaran yang ingin dikatakan oleh Maria dari Betania. Lewat bahasa simbol
minyak narwastu murni. Saudara sekalian, kasih itu mahal. Bukan karena dia cuma bernilai di dunia saja, tetapi dia mahal karena kasih itu nilainya sampai di kekekalan. Paulus berkata, 3 things will last forever: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Amin.